Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali saya Reza Kurniawan hadir. Jumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengupas pentingnya pendidikan di anak usia dini. Kenapa kok penting sekali? Karena anak itu kan terlahir dari bayi itu kan polos ya. Belum mau tahu apa-apa, belum bisa apa-apa, dan mereka masih sangat membutuhkan bimbingan dari orang tua. Nah, eh, di dalam pendidikan nanti juga menentukan apa namanya masa depan dari anak tersebut. Kenapa kok bisa? Karena contoh nih ya, kalau misalnya pendidikannya baik itu ya dari awal anak itu udah dikenalin dengan hal-hal yang positif seperti eh, diajarin doa. Kalau yang muslim diajari sholat, doa-doa sholat, atau ya minimal bismillah atau apa gitu. Sering didengarkan atau diputarkan ngaji dan lain sebagainya, bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran itu ya. Itu nanti untuk kedepannya anak tersebut akan tumbuh baik gitu. Akan tetapi kalau pendidikan itu sudah salah, dari awal sudah salah, misalnya dia hidup di lingkungan yang kurang kurang pas bagi dia sebagai seorang anak kecil, itu nanti akan berpengaruh sekali ke masa depannya. Contoh nih ya, misalnya dia masih umur 2 tahun. Nah, anak segitu umur 2 tahun itu sangat rentan sekali untuk terkontaminasi dari lingkungan. Jadi misalnya dia hidup di lingkungan yang kasar, lingkungan peminum, lingkungan yang berandal, lingkungan apa namanya, ya pokoknya kasar lah ya. Terus dia sering dengar dengar omong-omongan kasar, dengar caci makian kasar, itu nanti pasti dia akan meniru. Dan kalau misalnya dia sudah meniru, apalagi sering ya, setiap hari, setiap waktu dia dengar omongan-omongan yang tidak patut didengar oleh dia sebagai seorang anak kecil, itu nanti akan terus ke bawah sampai dia dewasa kelak nanti. Jadi jangan heran kalau misalnya anak kecil udah bisa memaki ya, anak kecil sudah bisa mencaci maki, bisa ngomong jelek, bisa apa namanya menirukan hal-hal yang negatif, itu jangan heran. Mungkin saja dari awal pendidikannya atau lingkungannya yang membentuk dia seperti itu. Begitu. Jadi itulah pentingnya pendidikan yang baik di anak usia dini. Usahakan pada usia dini pada seorang anak itu sudah dikenalkan dengan lingkungan yang baik, pendidikan yang baik dan benar untuk kebaikan dari anak-anak tersebut. Sebab kalau misalnya apa ya hal itu tidak berjalan ya, ya itu tadi, akhirnya jadi tumbuh menjadi anak yang tidak tidak apa ya, tidak seperti anak-anak yang pada umumnya gitu. Kalau menurut saya pribadi itu anak-anak yang bisa ngomong yang nggak patut, bisa ngomong-ngomong yang tidak sopan, tidak patut, itu menurut saya anak-anak yang tidak wajar. Karena itu bukan bukan omongannya, itu bukan bahasanya gitu. Bahasa anak-anak beda dengan bahasa orang dewasa gitu teman-teman. Jadi usahakan jika ada seorang anak kecil terutama yang sudah atau yang baru belajar berbicara, itu sangat rentan sekali. Memori dia masih tajam, memori ingatan dia masih tajam. Apa yang dia dengar dia ucapkan, dia tiru. Apa yang ia lihat dia contoh. Jadi usahakan mendidik anak itu dari segala sisi ya, baik itu perkataan ya, sikap, perilaku dan lain sebagainya. Karena semua itu akan dicontoh, baik itu positif maupun negatif. Namanya anak kecil kan belum tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia
mereka belum tahu, ya asal niru aja gitu. Pokoknya mereka seneng, mereka niru, dia belum tahu akibatnya seperti apa, apakah itu hal-hal yang patut apa tidaknya untuk dilakukan, dia masih belum tahu, masih sangat membutuhkan bimbingan dari orang tua, ayah atau ibu ya. Jadi sekali lagi, jika mendidik anak itu usahakan pada lingkungan yang baik, usahakan lingkungan yang tidak membentuk anak itu atau merusak karakter dari anak itu. Seperti teori naturalistik dalam aliran pendidikan ya. Anak itu terlahir dengan tanpa noda, suci, ibarat taplak meja itu berwarna putih polos gitu. Nah, anak tersebut akan dicoreti atau diubah itu dengan campur tangan manusia. Itu seperti teori yang ada di pendidikan, yaitu teori naturalistik atau teori alami. Begitu teman-teman. Jadi betapa pentingnya pendidikan di anak usia dini, terutama anak yang benar-benar memerlukan pembelajaran ekstra ya, baik itu pengenalan diri, pengenalan lingkungan, pengenalan sikap, ditunjukkan ini baik, ini buruk, ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Itu harus berhati-hati, jangan sampai terjerumus, jangan sampai merusak karakter anak itu menjadi negatif. Demikian teman-teman, video saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan dalam tutur kata maupun makna dari kata yang mungkin kurang dipahami. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.